Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketujuh sistem dan jaringan komputer di program studi informatika program sarjana, kita akan membahas salah satu layer yang ada di model TCP/IP, yaitu Network Access Layer. Sebelumnya, kita sudah belajar dua model dalam jaringan komputer. Ada yang pertama OSI model yang ada di sebelah kiri ini, kemudian ada TCP/IP model yang ada di sebelah kanan. Nah, di TCP/IP model, layer yang paling bawah atau layer nomor satu disebut dengan Network Access Layer. Sedangkan padanannya, kalau di OSI model itu ada dua layer di sini, yaitu ada physical layer di paling bawah, dan di layer nomor dua ada data link layer. Kalau contoh protokolnya di Network Access Layer ini ada PPP, Frame Relay, Ethernet, dan beberapa protokol lainnya. Oke, kita akan bahas salah satu layer dulu, yaitu layer 2 pada model OSI yang disebut dengan data link layer. Data link layer ini merupakan layer yang menyiapkan pesan untuk dikirim ke jaringan fisik ya. Jadi di sini kita lihat ketika kita menggunakan komputer, ada menggunakan aplikasi yang nanti terhubung dalam jaringan internet ya. Di model OSI ada 7 layer ya. Kita hitung dari bawah layer 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai layer 7. Nah, di network access layer ini, atau kalau di model OSI ini ada layer 1 dan layer 2, layer 1 ada physical link, dan layer 2 ada data link layer. Ya kan? Nah, untuk bisa berkomunikasi antar network interface card, jadi antara network interface card yang ada di komputer sini dengan yang ada di router, nah itu komunikasinya dikontrol menggunakan data link layer. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk komunikasi antar network interface card. Jadi gimana ya caranya kalau mau dikirimkan ke media, ini adalah media copper ya, pakai tembaga, pakai kabelan, kemudian nanti gimana kalau misalnya pakai fiber optik dan lain-lain, itu nanti akan diatur di layer 2. Jadi ini adalah beberapa terminologi atau istilah yang ada di lapisan data link. Pertama ada frame ya. Frame ini adalah protokol data unit untuk layer 2. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di layer-layer lain, misalnya di transport layer kita ada protokol data unit yang namanya segmen. Kemudian di layer 3, di layer network ya, kita ada protokol data unit yang disebut dengan paket atau datagram. Nah, kalau di layer data link ini, protokol data unitnya disebut sebagai frame. Kemudian ada juga istilah node. Node ini adalah perangkat yang dapat membuat, menerima, menyimpan, atau meneruskan data di sepanjang jalur komunikasi. Jadi kita tahu, kita sudah kenal beberapa node ya, misalnya ada komputer, ada router, dan lain-lain. Kemudian media ini sarana fisik untuk membawa sinyalnya, kita sebut sebagai media. Misalnya saja ada media kabelan yang twisted pair itu misalnya, kemudian ada media wireless, ada media fiber optik, itu termasuk media ya. Kemudian ada network atau jaringan. Ini adalah istilah yang menyebutkan bahwa ada dua atau lebih nodes terhubung pada media yang sama. Jadi kalau misalnya cuma ada satu perangkat, ya itu bukan jaringan ya, karena nggak ada jaring-jaring yang menghubungkan gitu antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Jadi di sini disebutkan bahwa data link layer itu menyiapkan network data ke physical network gitu. Nah, kemudian apa aja sih yang dikerjakan di lapisan data link? Nah, ada 4 hal nih. Yang pertama adalah memungkinkan layer atasnya untuk mengakses media. Jadi protokol di layer atasnya itu sama sekali nggak tahu jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Oke, kita mungkin akan coba gambarkan di sini ya. Di sini ada layer 1 sampai layer 7 yang dia itu dikerjakan di klien ya. Kemudian ketika klien itu rencananya mengirimkan di sini itu ya, ada komputer kiri ya sampai ke laptop sebelah kanan ini mengirimkan sebuah pesan gitu. Dia akan dikirimkan pertama menuju yang terhubung dengan yang di sini ada suatu router ya. Dia terhubung dengan suatu kabel tembaga di sini. Ini menggunakan koneksi LAN ya, LAN Ethernet. Nah, kemudian ketika dia sampai di router, dia akan diperiksa mulai dari layer 1, layer 2, dan sampai layer 3. Kita tahu kemarin kalau router itu akan memproses sampai layer 3 untuk merutekan paketnya, ya kan? Ini kalau kita gambarkan di sini, misalnya kita tadi awalnya punya data gitu kan, awalnya kita punya data, kemudian datanya sudah kita segmentasi ya, ini salah satu segmennya, yang kemudian ada header segmennya gitu kan. Misalnya ini adalah layer 4 header, kemudian kita enkapsulasi lagi, ditambahkan ada di sini ada layer 3 header, kemudian kita enkapsulasi lagi ketika di lapisan 2 atau data link layer, kita tambahkan
lapisan 2 header dan juga ada lapisan 2 trailer. Nah, di sini di bagian paket ini ya, itu tidak ada informasi sama sekali media apa yang digunakan. Jadi bagian sini itu dia nggak tahu dia apakah sedang melalui fiber optik, apakah dia sedang melalui ini fiber optik ya, yang warna-warni maksudnya dengan menggunakan cahaya, apakah dia sedang menggunakan wireless, ini gelombang seperti ini itu menunjukkan dia menggunakan wireless ya, ini menggunakan satelit, kemudian ini menggunakan fiber optik lagi, dan kemudian dari akses router ini, dia wireless router ini dia akan dikirimkan menggunakan gelombang wireless. Jadi di layer 3, layer 4, dan datanya itu nggak tahu. Ini tuh sebenarnya komunikasinya sedang menggunakan media apa. Karena media itu nanti informasinya hanya ada di layer 2 saja. Jadi protokol di layer atasnya sama sekali tidak tahu jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Jadi itu tugas yang pertama pada lapisan data link layer. Oke, kemudian yang kedua adalah menerima data ya. Jadi biasanya berupa paket layer 3. Jadi dari sini ya, kita tadi sudah bahas juga ketika misalnya kita sebagai pengguna itu kan berinteraksinya dengan aplikasi, kemudian nanti diproses di masing-masing layer, kemudian nanti ditransport, nanti ada segmen, kemudian dienkapsulasi menjadi paket atau datagram ya istilahnya, kemudian nanti di data link layer ini dia akan dienkapsulasi menjadi frame. Di sini ada gambar yang lebih jelas ya daripada gambar saya tadi. Sekarang ditambahkan ada frame header dan ada frame trailer. Jadi ini dienkapsulasi menjadi frame, kemudian nanti setelah sampai di penerima ya, ini adalah source node-nya, pengirimnya. Ini adalah destination node atau penerimanya. Nah, di sini nanti juga akan didekapsulasi ya. Jadi di sini karena tadi ada frame header dan frame trailer, dia akan mengecek dulu, diperiksa frame header dan frame trailernya, kemudian paketnya akan dikirim ke layer atasnya, yaitu di layer network. Jadi itu tanggung jawab yang kedua pada data link layer. Kemudian tanggung jawab yang ketiga adalah mengontrol cara data dikirimkan dan diterima di media ya. Jadi misalnya di sini dia menggunakan LAN Ethernet, maka dia nanti ada peraturan misalnya kayak berapa sih MAC address tujuannya, berapa sih MAC address pengirimnya, kemudian nanti kontrolnya seperti apa, misalnya kalau diperlukan kontrol-kontrol lain, itu ada di lapisan data link. Nanti ketika sampai di router, nanti itu lapisan data linknya akan disusun ulang sesuai dengan media pengiriman selanjutnya. Jadi di sini medianya menggunakan fiber optik, maka nanti alamat MAC-nya address-nya juga diganti ya, karena sekarang node tujuannya juga berbeda ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan MAC address itu tujuannya adalah link seberangnya gitu, link node selanjutnya itu mana gitu. Jadi itu adalah menjadi alamat MAC address tujuan. Jadi bedakan IP address dengan MAC address. Kalau IP address itu adalah nanti kita menentukan alamat logik dari tujuan node-nya ya. Jadi misalnya di sini kita mau mengirim pesan ke laptop sebelah kanan ini, maka IP address-nya adalah IP address yang laptop. Sedangkan MAC address-nya, MAC address tujuannya adalah MAC address node selanjutnya, yaitu di sini adalah router. Jadi yang kita tuliskan di nanti di frame, MAC header-nya, MAC address yang ada di header maksud saya adalah yang interface yang ada di router sebelah sini. Jadi ketika dia mau dikirimkan ke port yang berbeda, maka nanti peraturannya juga berbeda ya, fiber optic menggunakan protokol yang berbeda, maka nanti informasi di header, di bagian frame itu juga nanti akan berbeda. Jadi itu cara mengontrolnya di menggunakan data link layer. Kemudian yang keempat, di frame ini atau di layer data link ini juga ada mekanisme yang kita bisa mendeteksi kesalahan dan menolak frame yang rusak. Jadi tadi kita sudah pelajari ya bahwa kalau di frame, di data link layer, itu ditambahkan yang namanya trailer atau istilahnya itu ekor mungkin ya dalam tanda petik meskipun ini bukan hewan ya. Di belakangnya ada ekornya seperti itu. Ini adalah error detection code yang dia itu bisa mendeteksi di datagram ini ya. Datagram ini tuh apakah ada masalah atau enggak gitu. Jadi dia akan membuat suatu error detection code sehingga nanti di sini ketika dikirimkan ke media, kemudian ini adalah datagram yang diterima, kemudian nanti akan dicek dengan menggunakan error detection code ini, maka nanti ada mekanisme pengecekannya apakah bit-bit yang ada dalam datagram ini baik-baik saja. Kalau misalnya baik-baik saja, maka akan diteruskan di layer atasnya, yaitu layer network ya datagramnya. Tapi kalau misalnya ada masalah, maka nanti akan dilanjutkan hal selanjutnya. Apakah nanti ada correction atau mungkin di discard frame-nya. Gitu. Jadi dia bisa mengecek atau mendeteksi kesalahan dengan menggunakan error detection code yang ada di trailernya ini. Oke, jadi ini adalah
daleman, setelah saya daleman ya. Kalau kita lihat di sini nih saya menggunakan paket tracer ya. Di sini ada PC 0, kemudian mau dikirim ke router 1 gitu kan. Ini adalah pesan yang diperiksa ketika pesannya itu mampir di router 0 ya. Jadi dari PC mau ke router 1 harus lewat router 0 dulu nih. Jadi ketika di router 0 dia ada pesannya itu seperti apa sih, kita akan periksa. Ketika dia di inbound, inbound itu berarti dia pesannya itu ada di interface sebelah sini ya, sebelah kiri yang interface yang LAN Ethernet ini ya, dia ada di sebelah port yang ada di sini gitu. Informasinya adalah seperti ini. Ini adalah bagian dari datanya, kemudian ini ada informasi tentang ICMP-nya, kemudian ini adalah IP header-nya ya, bahwa ini alamat source-nya 192.168.1.2 ini adalah yang sebelah kiri. Kemudian destination-nya ini 192.168.2.2 itu adalah interface yang di sebelah kanan. Ya, jadi kita lihat ini adalah IP header-nya. Kemudian di bagian layer 2-nya ini ada header Ethernet, karena di sini menggunakan media Ethernet ya. Di sini informasi Ethernet-nya ada beberapa hal nih. Misalnya ada preamble untuk synchronize ya. Kemudian ini ada destination address. Kemudian di sini ada source address. Kemudian ada tipe dan ada di sini frame check sequence-nya. Frame check sequence tadi yang buat error detection code tadi. Jadi ini adalah header dan juga trailer ya. Ini data, ini header, ini adalah trailernya yang ada di Ethernet. Nah, kemudian ketika dia mau dikirimkan, ini adalah menggunakan kabel serial ini ya. Nah, maka karena dia menggunakan media yang berbeda, maka frame header-nya juga perlu diganti ya, perlu diganti dengan sesuai dengan protokol yang digunakan di sini. Jadi kebetulan dia di sini serialnya menggunakan protokol HDLC namanya, sehingga di sini informasinya pun berbeda ya. Kalau tadi di Ethernet dia ada butuh destination address dan source address, kalau yang di sebelah kanan ini dia koneksinya point to point, di kabel serial dia tidak memerlukan lagi destination dan source address. Jadi dia langsung saja ada flag, kemudian di sini ada control, kita lihat di sini ada frame check sequence juga, terus ada flag untuk akhirnya ya. Jadi kita lihat bahwa bentuk header-nya itu berbeda ya, antara ketika dia itu menggunakan internet, menggunakan Ethernet maksud saya. Mirip-mirip ya internet sama Ethernet. Maksud saya dia di sini menggunakan media Ethernet, kemudian di sini dia diganti melalui komunikasi yang serial, maka header-nya berbeda, dan kita lihat lagi bahwa di layer atasnya, ini adalah informasi layer atasnya ya, di IP header, kita lihat di IP header sini meskipun sebenarnya bentuknya kelihatan agak beda ya, tapi sebenarnya ini sama persis ya, versinya versi 4, kemudian ini IHL-nya 5, terus lain-lain ya, TTL-nya di sini dia berkurang 1 karena dia sudah melewati 1 router ya, kita kemarin belajar time to live, dia akan berkurang 1 ketika dia melewati router gitu kan. Tapi yang lainnya itu infonya sama semua ya. Jadi selain yang time to live ini infonya sama semua, misalnya kayak source IP-nya, destination IP-nya itu sama semua. Yang di bagian bawah sini juga sama semua. Jadi kita lihat di sini pertama adalah protokol di layer atasnya itu tidak tahu jenis media yang digunakan. Jadi di sini tidak ada informasi sama sekali bahwa menggunakan Ethernet, di sini tidak ada informasi sama sekali bahwa di sini menggunakan protokol HDLC ya. Jadi di sini masing-masing fokus ke tugasnya masing-masing ya. Kalau yang di IP ini ya untuk rute dari source ke destination, kemudian yang di sini dia untuk ICMP, jadi dia fokus ke tugasnya masing-masing, dia nggak peduli ini melewat medium apa. Kemudian nanti juga tadi kita lihat bahwa di layer data link ini tugasnya adalah enkapsulasi ya, menambahkan header dan juga trailer ini tadi, kemudian mengontrol cara data dikirimkan dan diterima tadi ya, misalnya di sini cara kontrolnya ada dengan source address, kalau di sini dia menggunakan ya sesuai dengan protokolnya HDLC, dan dia juga bisa mendeteksi kesalahan dan frame yang rusak dengan menggunakan frame check sequence yang ada di trailernya ini. Oke, mungkin itu beberapa hal terkait dengan apa saja yang dikerjakan di lapisan data link. Video kali ini sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang sublayers, ada sublayer LLC dan MAC yang ada di data link layer. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.